Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat online untuk pemula. Hari ini kita akan membahas salah satu antropolog paling berpengaruh abad ke-20 yang bernama Clifford Geertz. Sebenarnya Clifford Geertz ini tidak terlalu banyak menelurkan pemikirannya dalam bidang filsafat, melainkan dalam bidang antropologi. Tetapi pemikiran Geertz ini sangat mempengaruhi banyak pembahasan dan diskusi dalam bidang filsafat di abad ke-20. Teman-teman, Geertz dikenal sebagai pemikir yang membawa antropologi ke arah yang lebih mendalam. Dia menawarkan cara memahami makna budaya dengan cara yang baru. Geertz membantu kita melihat kebudayaan bukan hanya sebagai tradisi atau adat, tapi sebuah jaringan makna yang dibangun oleh manusia. Nah, apakah teman-teman penasaran dengan pemikiran Geertz yang selama ini mungkin kita tidak tahu, tapi sudah membentuk cara kita hari ini memahami dunia yang kaya dengan keberagaman? Mari kita ikuti bagaimana jalan berpikir Geertz ini. Tapi sebelum sampai ke melihat pemikirannya secara mendalam, kita coba mengenali dulu siapakah dia. Teman-teman, Clifford Geertz ini adalah seorang warga Amerika Serikat yang lahir tanggal 23 Agustus 1926. Masa kecilnya tidak mudah ya, penuh dengan tantangan. Dia kehilangan orang tuanya pada saat masih sangat muda. Maaf. Dia kemudian bergabung, sempat menjadi tentara ya di Angkatan Laut Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Memang pada masa itu siapapun nih anak muda yang punya kekuatan, kesehatan, menggabungkan diri semacam sebagai relawan untuk ikut berperang dalam Perang Dunia Kedua. Setelah perang usai, Geertz kemudian pulangkan ke Amerika. Dia lalu melanjutkan pendidikannya di Antioch College. Nggak terlalu terkenal sebenarnya, tetapi kemudian ini yang penting, dia melanjutkan kuliah antropologi di Harvard University, tempat di mana dia nanti akhirnya mendapatkan gelar doktornya. Harvard University, sebuah institusi elit di Amerika Serikat, institusi pendidikan yang juga menelurkan banyak pemimpin dunia dan filsuf. Teman-teman, Geertz menghabiskan sebagian besar karir dia di Institute for Advanced Study di Princeton University. Memang dia kuliah di Harvard, dia mendapatkan gelar di sana, tapi kemudian dia bekerja di Universitas Princeton, di mana di situ ada Institute for Advanced Study. Dia semacam lembaga penelitian yang di mana Geertz nanti akhirnya banyak menuliskan karya-karya pentingnya dalam bidang antropologi dan ilmu sosial secara umum. Teman-teman, mari kita coba masuk ke dalam pemikirannya pelan-pelan. Jadi Geertz ini dikenal lewat pendekatannya yang disebut sebagai antropologi interpretatif. Interpretatif dari kata interpretasi. Jadi dia melihat kebudayaan dalam arti maknanya. Nah, secara garis besar kebudayaan itu bagi Geertz adalah tiga hal. Jadi dia mendefinisikan kebudayaan itu menjadi tiga hal. Kebudayaan adalah jaringan makna. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kebudayaan ini, nah di sini dia mengenalkan satu konsep yang disebut sebagai thick description, atau kalau di bahasa Indonesia kan kasar, deskripsi atau gambaran yang tebal gitu. Jadi bagi dia kebudayaan itu adalah thick description. Apa itu nanti kita bahas ya.
Lalu bagi dia ketiga, selain jaringan mana, selain thick description, kebudayaan adalah makna sebagai inti budaya gitu maksud saya. Jadi ada 3 pemikiran utama Geertz. Yang pertama, budaya sebagai jaringan makna, kemudian konsep thick description, dan makna sebagai inti kebudayaan. Kok membingungkan ya? Mari kita bahas satu persatu. Jadi dalam pendekatan antropologi interpretatifnya Geertz, budaya bukan hanya tentang tradisi atau kebiasaan, tetapi juga tentang simbol dan makna yang dibangun oleh manusia. Misalnya, contoh ya, upacara pernikahan. Kalau teman-teman lihat, upacara pernikahan itu bukan hanya tentang prosesinya, tetapi bagaimana upacara itu mencerminkan nilai-nilainya, seperti ada simbol-simbol nilai tentang cinta, tentang komitmen, tentang keluarga, yang kemudian dituangkan dengan berbagai macam semacam ritual atau acara gitu toh. Acara memotong kue kalau yang upacara pernikahan internasional kan seperti itu. Upacara mencium pasangan, upacara berdansa dengan ayah pihak perempuan gitu. Apalagi dalam budaya Jawa ya, dan budaya-budaya Nusantara lainnya, setiap prosesi itu ya, setiap tahapan itu kayak memiliki nilai gitu. Yang kedua, thick description. Jadi Geertz itu memperkenalkan konsep thick description. Thick description ini adalah cara memahami budaya dengan menggali makna yang mendalam di balik setiap tindakan atau simbol. Contohnya saat seseorang mengidupkan mata, ya, kita perlu memahami konteksnya. Apakah itu rahasia? Apakah itu tanda bahwa kita tidak boleh bicara, misalnya itu loh, semacam mengedipkan mata? Apakah itu hanya reaksi terhadap debu? Jadi thick description itu artinya cara memahami budaya dengan menggali makna yang mendalam di balik tindakan atau simbol, karena di situ akan ada penjelasan yang tebal gitu ya, thick description. Kemudian yang ketiga, Geertz itu berpendapat bahwa untuk memahami suatu masyarakat kita harus memahami makna yang mereka berikan pada tindakan dan kehidupan mereka. Nah, teman-teman, itu gambaran utama dari pemikiran Geertz, di mana bagi Geertz kebudayaan itu adalah sebuah jaringan makna. Jadi bukan hanya tradisi dan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan tahunan atau rutinitas kultural lah istilahnya gitu. Nah, yang menarik adalah salah satu kontribusi besar dari Clifford Geertz ini adalah kajian dia tentang Indonesia dan Maroko. Ada 2 negara yang banyak menjadi perhatian Geertz. Yang pertama Indonesia, yang kedua Maroko. Di Indonesia, Geertz melakukan penelitian lapangan atau penelitian antropologi lapangan di Jawa, di Bali, dan daerah lain di Indonesia. Kemudian dia menerbitkan sebuah bukunya yang judulnya The Religion of Java. Nah, di dalam buku itu dia menjelaskan bagaimana agama di Jawa itu punya 3 aliran utama. Ini masih sangat diperdebatkan ya, tetapi buku ini cukup terkenal di kalangan antropolog. Menurut Geertz ada kelompok santri atau kelompok yang menjalankan Islam secara ortodoks, kelompok abangan atau kelompok yang memadukan Islam dengan tradisi lokal, dan kelompok priyayi, kelompok elit yang mengadopsi pandangan hidup yang lebih sekuler. Geertz kemudian menunjukkan bagaimana agama di Jawa itu tidak homogen, tetapi dipengaruhi oleh sejarah
budaya lokal dan tentu saja stratifikasi sosial, karena kan ada kaum priayi atau kaum bangsawan, kemudian ada kaum jelata gitu ya, kaulo itu kaum yang paling bawah. Nah, itu tentang Indonesia. Nah, bagaimana tentang Maroko? Untuk Maroko, Geertz menerbitkan buku yang berbeda, judulnya Islam Observed, di mana Geertz membandingkan bagaimana Islam di Maroko dan di Indonesia itu berjalan secara berbeda, dengan dia menunjukkan budaya lokal yang kemudian mempengaruhi perbedaan itu, karena budaya lokal itu mempengaruhi cara agama dipahami dan dijalankan. Nah teman-teman, mengapa Geertz masih relevan untuk kita bicarakan hari ini? Di era globalisasi seperti hari ini ya, yang segalanya serba terhubung ya, segalanya serba dekat, pluralitas begitu dirayakan, kita sering harus siap dengan itu semua, utamanya tentang keberagaman budaya. Pendekatan Geertz ini akan membantu kita untuk tidak hanya melihat perbedaan itu secara permukaan, tapi juga mampu memahami makna di balik setiap tradisi-tradisi yang berbeda dengan kebudayaan kita. Dengan cara seperti itu, kita akan lebih mudah ketika harus bergaul secara global dengan siapapun itu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia yang plural ini. Yang kedua, alasan kedua adalah mengapa Geertz masih relevan? Ya karena Geertz membantu kita menyadari bahwa ternyata identitas manusia itu tidak sederhana. Setiap individu adalah bagian dari jaringan simbol dan makna yang kompleks. Alasan yang ketiga adalah karena kenapa Geertz masih relevan dibicarakan? Oke, kalau tadi di era globalisasi teman-teman, kita butuh kemampuan untuk bisa memahami makna yang terkandung dalam setiap tradisi yang berbeda dengan diri kita. Tapi sekarang juga era digital, di mana simbol-simbol baru itu terus bermunculan. Contohnya yang paling sederhana, emoji, meme, atau tren media sosial yang saat ini kan simbol-simbol itu muncul. Nah, pemikiran Geertz itu membantu kita memahami bagaimana simbol-simbol itu mencerminkan kebudayaan universal yang modern. Kayak meme itu atau emoji lah ya. Itu mau digunakan di India, mau di Myanmar, mau di Amerika Serikat, mau di Kanada, mau di Rusia maupun mau di Indonesia, lambang emoticon itu kan dan emoji itu kan sama artinya, padahal kebudayaannya berbeda kan. Nah, Geertz sendiri tidak lepas dari kritik teman-teman ya. Pendekatan dia yang interpretatif tadi itu seringkali dianggap terlalu subjektif karena sangat bergantung pada pandangan penelitinya, bukan pada objek yang ditelitinya. Pandangan penelitinya tentang Jawa kan berbeda dengan pandangan orang Jawa sendiri terhadap Jawa. Jadi Geertz itu terlalu menempatkan pandangan subjektif penelitinya sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, kritiknya adalah Geertz oleh para pengkritiknya ya, dianggap terlalu menekankan makna budaya, sehingga dia kurang detail membahas aspek kekuasaan dan politik dalam kebudayaan itu. Karena dia lebih banyak ngomongin tentang makna, nilai, simbol-simbol itu artinya apa dan sebagainya, tapi jadi lupa untuk bicara tentang kekuasaan dan dinamika politik di dalam kebudayaan. Itulah teman-teman kisah tentang Clifford Geertz. Dia seorang antropolog tapi pemikirannya merangsek juga masuk ke filsafat. Dia mengajarkan kita untuk melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang penuh makna dan kaya akan simbol. Apabila teman-teman ingin menambahkan deskripsi ataupun pengalaman teman-teman membaca Geertz, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk melengkapi pandangan kita. Atau kalau saya ada kesalahan, tolong dikoreksi. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
tetap berpikir kritis.